Hai Indonesia, kembali lagi bersama saya Danuke Aswita. Di samping saya masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Pastinya. Nggak kerasa ya, kita udah masuk ke segmen yang 3. ketiga. Segmen terakhir loh ini. Yuhu. Tadi tuh kita udah bahas segmen 2, barusan tuh investasi ya guys. Ya. Semoga kita benar-benar memberi manfaat deh. Mudah-mudahan investasi kalian sukses ya kan? Iya. Dan di masa pandemi ini banyak yang bisa buka usaha mungkin sendiri ya pada akhirnya. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong di pandemi, Kak, kita tahu nih anak sekolah kan juga berat. Waduh. Gimana mau tidak mau mereka merasakan sekolah dari rumah online, nggak ketemu teman-teman. Terus mungkin banyak juga yang orang tuanya terdampak kena PHK, bingung bayar uang SPP segala macam. Itu kasihan sih ya. Gitu. Apalagi kan harus pakai kuota, internet, belum tentu semuanya punya gadget gitu. Iya. Pengadaan gadget juga masih dipikirin. Betul-betul luar biasa lah, semua lini itu kena ya. Benar-benar kena dampak, mau dari yang paling kaya sampai yang benar-benar miskin, semua kena. Iya. Cuman mungkin orang yang hidupnya sudah pas-pasan setiap harinya, mereka ya udah ada pandemi nggak pandemi juga begini gitu kali ya. Jadi mereka lebih bisa punya kontrol emosi dan tingkat stresnya mungkin I don't know. Ini kita nggak tahu ya benar apa enggak, tapi mungkin bisa jadi stres juga, semua lagi mengalami stres. Nah, ini kita mau bahas tentang kuota bantuan dari pemerintah ya untuk dunia pendidikan. Karena dari laman kompas.com sumbernya nih kita ambil, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memperpanjang program bantuan kuota belajar atau kuota data internet gratis untuk menunjang kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada tahun 2021. Menurut Menteri Kemendikbudristek, Mas Menteri ya sering disebutnya Pak Nadiem Makarim, pihaknya telah menyiapkan anggaran dana sebesar 2,3 triliun untuk merealisasikan program lanjutan kuota data internet pada bulan September, Oktober, dan November tahun 2021. Jadi kan tadinya rencananya nih sekolah tatap muka mau dimulai itu bulan Juli kemarin gitu. Tapi karena lonjakan angka yang positif gelombang COVID ini kedua nih begitu tingginya dan hampir rata di seluruh Indonesia, akhirnya terpaksa dibatalkan tetap dengan menjalani proses belajar jarak jauh atau PJJ. Nah, bantuan kali ini ditargetkan untuk memenuhi kebutuhan 26,8 juta siswa dan tenaga pengajar dari berbagai jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD, siswa pendidikan dasar dan menengah, SD, SMP, SMA hingga mahasiswa. Besaran kuota yang didapatkan setiap bulannya untuk siswa PAUD menerima 7 GB, siswa SD, SMP, SMA menerima 10 GB. Lalu pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dari SD hingga SMA mendapatkan kuota belajar sebesar 12 GB. Sementara mahasiswa dan dosen akan menerima bantuan kuota belajar sebesar 15 GB. Bantuan kuota belajar ini akan dibagikan pada tanggal 11 sampai 15 setiap bulannya dan terdiri atas kuota umum, sehingga bisa digunakan untuk mengakses ke hampir semua website dan aplikasi, kecuali pada laman dan aplikasi yang diblokir Kemenkominfo. Nah, coba ke daftar situs dan aplikasi yang tidak dapat diakses atau dilihat di website Kemendikbudristek ini apa aja, ini yang tidak dapat, yang nggak bisa dilihat, nggak bisa diakses. Jadi itu kuotanya tuh terbatas untuk membuka situs-situs tertentu yang memang yang peruntukannya tuh untuk pendidikan kayaknya ya. Oh iya, jadi nanti kalian itu bisa buka di websitenya langsung nih, Kemendikbudristek. Jadi nanti di website tersebut ada tuh biasanya dilampirin. Oh, dilampirin ya. Apa aja yang nggak bisa dibuka, dari penerima bantuan
kuota ini, oke. gitu. Nah, sementara syarat-syarat penerima, ya kan? Ada syarat-syarat nih mungkin kan, karena banyak banget soalnya kan pelajar di Indonesia, pengajar tuh banyak. jumlahnya banyak. Nah, yang banget. pertama syarat untuk siswa PAUD di Dikdasmen, yang pertama itu harus terdaftar di Dapodik, ya harus tuh. Dan yang kedua memiliki nomor ponsel aktif atas nama. Kalau PAUD kan belum tentu bisa ya, jadi harus pakai nama orang tua atau keluarga atau wali. Jadi belum bisa pakai nama sendiri kalau PAUD karena masih kecil. Nah, kalau yang kedua ini untuk pendidik PAUD ya kan, yang pertama pastinya sama harus terdaftar di Dapodik. Terus yang kedua memiliki nomor ponsel aktif yang bisa dihubungi. Terus yang ketiga untuk mahasiswa terdaftar di PDD IKTI sebagai mahasiswa aktif. Yang kedua memiliki nomor ponsel aktif, dan yang ketiga memiliki kartu rencana studi pada semester berjalan. Harus ada tuh tanda ininya ya, pengenalnya. Dan yang keempat untuk dosen ini harus terdaftar juga di PDD IKTI sebagai dosen aktif. Terus memiliki nomor registrasi NIDN atau NIDK atau NUP. Dan yang ketiga memiliki nomor ponsel aktif juga pastinya, gitu. Karena biar mudah untuk dikirimin nomornya kan, dan data-datanya biasanya kan udah ada tuh. Iya, jadi itu otomatis masuk ya kalau udah terdaftar di Dapodik. Ya, tadi sekitar tanggal 11 sampai 15 pokoknya setiap bulannya. Ditungguin aja tuh guys kalau kalian udah daftar ya. Dan pastikan penggunaannya itu benar-benar untuk pembelajaran jarak jauh, jadi supaya nggak cepet habis kan. Jangan untuk game. Iya, walaupun aturan sekolah-sekolah untuk PJJ ini bisa berbeda-beda. Ada yang setiap hari tatap muka via online, ada yang seminggu hanya berapa kali. Biasanya kalau untuk PAUD gitu atau sampai SD kelas 1 kelas 2 gitu nggak setiap hari. Jadi kayak cuma ngasih tugas doang biasanya gitu. Absensi palingan ya, buat pagi dan jam-jam pulang sekolahnya mereka. Nah, sekarang kita mau bahas tentang ini pandemik ya, ketakutan orang tua karena kan memang pada suatu saat nanti ada rencana sekolah tatap muka. Nah, banyak kemarin tuh orang tua yang khawatir akan varian corona yang semakin banyak, semakin ganas gitu kan. Dan bahkan udah ada kasus di anak-anak yang juga positif. Iya, kemarin ini waktu second wave itu dari data yang kita tahu ya, anak-anak tuh pesat ya meningkat. Anak-anak yang terkena yang positif COVID itu lumayan tinggi angkanya gitu. Nah, ini makanya kayak orang tua tuh suka punya beberapa pertanyaan gitu loh Kak, ya kan, yang mungkin nanti nih bisa kita bantu jawab sedikit ya, yang udah kita rangkum di sini infonya. Yang pertama biasanya ini orang tua banyak ngomong, seberapa berbahaya sih varian Delta untuk anak dok? Atau mungkin nanya ke masyarakat juga, Delta tuh bahaya nggak sih untuk anak-anak kita? Ya, nah ini mungkin dibantu dijawab nanti di sini. Untuk pertanyaan yang itu mungkin ya. Ini menurut Ketua Komite on Infectious Diseases for the American Academy of Pediatrics, Sens O'Leary mengatakan varian ini jelas jauh lebih menular. Jadi memang lebih cepat menularnya ya. Karena ada banyak alasan yang menjadi perhatian kita secara umum nih. Kasus telah melonjak untuk anak-anak secara khusus. Dan kemampuan virusnya untuk menyebar dengan cepat sangat-sangat mengkhawatirkan karena hanya 30% anak-anak yang memenuhi syarat vaksinasi. Jadi secara garis besar karena banyak usia anak yang belum bisa divaksinasi tapi harus misalkan sekolah tatap muka. Nah, ini jadi bisa dibilang memang berbahaya ya. Jadi kalau ada yang nanya seberapa bahaya varian Delta sih untuk anak, bisa dibilang memang berbahaya karena ini lebih mudah menularkan ya. Apalagi banyak anak-anak yang belum bisa menerima vaksin. Gitu. Sampai mulai usia 12 tahun yang bisa nerima atau sampai usia 12 tahun. Start usia 12 Berarti tahun. kan usia di bawah itu belum. Iya, itu orang tuanya harus extra careful. Ya, prokesnya harus luar biasa ketat. Nah, terus pertanyaan orang tua yang kedua,
yang sering nih biasanya gimana sih cara melindungi anak saya yang belum divaksin gitu. Nah, untuk memastikan kesehatan anak terlindungi, O'Leary menyarankan agar semua orang yang memenuhi syarat segera divaksin. Karena itu adalah cara terbaik untuk melindungi masyarakat dan anak-anak, termasuk pada anak-anak yang lebih muda. Orang tua pun harus ikut andil memperhatikan anak lebih jauh pada masa pandemi ini, termasuk membatasi bepergian, menjauh dari kerumunan, dan disiplin memakai masker. Walaupun kita semua tahu yang namanya anak-anak tuh bosen dikurung di rumah. Ponakanku, aku capek pakai masker, aku capek pakai Iya, ini. Mereka iya. belum ngerti kan. Iya, anak-anak Iya. mereka tidak memahami begitu bahayanya pandemi ini gitu loh. Jadi ya orang tua diharapkan stok sabarnya lebih banyak lagi Iya. kali ya. Pelan-pelan kasih pengertiannya, jangan dimarah-marahin kayak pakai nggak maskernya. Udah dibilang, malah anak-anak jadi apaan sih gitu. Iya, kan. dikasih penjelasan yang logis yang bisa diterima sama akalnya anak-anak gitu. Nah, lalu Alison Bartlett, spesialis penyakit menular pediatrik di University of Chicago Medicine, mengatakan vaksin memang berguna, namun tidak menjamin anak benar-benar terlindungi dari infeksi virus. Sama juga berarti untuk orang tua. Nggak hanya gitu. anak-anak ini berlakunya. Iya, sama untuk orang dewasa pun begitu. Cara terbaik untuk menghindari varian Delta adalah menerapkan protokol kesehatan. That's the only reason, udah nggak ada lagi. Nih, yang penting masker, Cuci tangan. ya kan. Terus Sampai keriput tuh tangan, cuci. tanganku sampai ngelupas Kak. Iya, Sampai malu sama orang kalau mau salaman, nggak bisa salaman juga tapi Terlalu ya Allah, rajin. Iya, sampai ngelupas putih-putih. Ya udahlah, tapi mau diapain ya? Berkorban sedikit lah. Terus banyak juga nih yang nanya, apakah anak-anak harus dijauhi nih dari kakeknya, dari neneknya, atau saudara-saudara yang golongannya udah lebih dewasa dari lebih dia tua. gitu. Karena saking aware-nya kan orang tua. Tapi menurut pandangan O'Leary, keluarga tuh perlu mencoba untuk mempertahankan rasa kewarasan. Ingat, waras tuh harus tetap. Iya. Ya, ngenalin kalau tetap ya kita namanya manusia, makhluk sosial, perlu juga berinteraksi dengan orang lain, apalagi keluarga. Jadi kayaknya nggak apa-apa asal prokes. Iya. Di sini bilang ya, tuh pentingnya kontak manusia saat berusaha menjaga diri di masa pandemi. Tapi katanya anak akan jauh lebih aman dari resiko infeksi, ya sangat. Jika Kata-katanya muter, Bo. Iya. Tiba-tiba atlet. Iya. Bolehnya katanya sih kalau memang orang-orang dewasa di sekitar anak-anak sudah divaksin lengkap. Iya. Walaupun masih vaksin dosis 1 ataupun belum vaksin, yang penting orang dewasa lebih tahu kan caranya prokes. Ya lebih ketat lah kalau memang di sekitar kita ada sepupu, keponakan yang usianya jauh masih kecil, masih balita, batita gitu kan, bahaya gitu kan. Jadi ya amannya sih kayak gitu, sebenarnya nggak ada larangan khusus ya untuk dijauhi dari keluarga. Tapi yang penting kita sebagai orang dewasanya yang lebih prepare, lebih nih. kontrol. Iya, lebih kontrol prokesnya gitu. Betul. Gitu ya guys, jadi nggak usah takut ibu-ibu. Gak apa-apa, asal Gak tiba-tiba setahun, udah ya gak usah ke rumah kakek setahun. kamu siapa? Ya, tiba-tiba pas ketemu lagi, siapa gitu yang anak-anak kan cenderung cepat lupa ya kalau kayak gitu mereka tuh. Udah janganlah. Nah, yang berikutnya pertanyaan yang sering muncul dari kalangan orang tua nih, apakah anak perlu dijauhkan dari ruang publik? Nah, selama masih dalam masa pandemi ini, ada baiknya menghindari membawa anak yang belum divaksin ke tempat umum. Kita memang harus ekstra hati-hati karena dapat berisiko pada kesehatan anak. Menurut Alison Bartlett, jika benar-benar diperlukan, hindari berkegiatan di ruang publik untuk sementara. Tetapi jika kita menggunakan masker dan apa sih nih maksudnya? Nuka. Mungkin di tempat yang tidak terlalu ramai maksudnya ya. Oh iya. Tetapi nggak apa-apa kalau kita pakai masker terus perginya juga ke tempat yang nggak terlalu ramai. Nah, hal itu cukup aman kok untuk anak-anak.
Banyak kok kemarin-kemarin waktu mall masih dibuka kan. Tuk ya tuk. Masker dan tuk apa nih Peregrine? Tuk. Tuk 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 bunyi hujan di atas genting. Terserah kita aja deh berdua. Kata produser kita, teuing amat lah. Next. Ya, ini pertanyaan yang juga banyak ditanyakan orang tua. Apakah orang tua yang sudah divaksin dapat menyebarkan virus? Nah, banyak orang tua yang sudah divaksin namun tidak demikian dengan anak-anak. Jadi orang tua ini takut nih, karena kan kita udah vaksin, terus anak di rumah belum bisa. Nah, kira-kira gimana? Nah, khawatir mungkin iya, tapi jangan berlebihan juga. Kalau Bartlett membenarkan bahwa orang tua yang divaksin dan terinfeksi akan memiliki sejumlah virus yang dapat mereka sebarkan, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak divaksin. Selain itu, kasus penyebaran dari orang yang sudah divaksin juga masih sangat jarang ditemukan sehingga resikonya tergolong rendah. Jadi balik lagi sih sebenarnya ibu bapak-bapak tidak usah perlu takut yang berlebihan selagi kalian sebagai orang tuanya juga bisa Taat menjaga, prokes. iya taat prokes gitu. Anak kan apa kata orang tua, bisa dibilang gitu kan? Apa contoh yang diberikan contoh sama orang tua tuh anak mengikuti. Iya, misalkan orang tua di depan anak kalau Pakai masker, pakai masker. Dianya kagak. Dia kagak. Sama aja. Sama aja ntar yang ada dibalikin, mama enggak, Iya. papa enggak. Nah, Heeh. kalian mau jawab apa kalau kayak gitu? Heeh. Jadi sebenarnya itu kan kekhawatiran datangnya dari diri kita sendiri. Mm-mm. Nah, yang tahu jawabannya juga diri kita sendiri sebenarnya. Lo harus apa? Ini anakmu pasti kamu yang tahu dong yang terbaik untuk dia gitu kan. Kalau kamu bisa memprotek dia dari orang lain, masa sebagai orang tua kita Nggak melakukan nggak itu. melakukan itu gitu ya, ibu-ibu bapak-bapak. Jadi Balik lagi. jangan terlalu dipikirin terlalu ribet. Iya bener. Nanti malah imunnya yang Suges. turun, overthinking, paranoid, sugesti Betul. terlalu berlebihan, Malah ngerusak, kejadian nanti. ngerusak imun kita sendiri. Udah, kalau pemerintah udah bilang taati prokes, vaksin, ikutin, itu aja dulu. Iya deh, demi kebaikan kita semua kok itu ya. Gitu. Ini itu aja belum dilakukan, udah ditentang. Iya. Habis itu banyak pertanyaan, kan bingung ya jadinya kita semua. Oke. Daripada bingung-bingung, kita juga nanti bingung kalau lama-lama. Sudah semakin ngaco kayaknya. Kalau bingung-bingung, minum kopi sejenak nggak apa-apa. Iya. Santai di bawah, relax saja sudah. Ya. Terus pesan-pesan kita terakhir apa nih Kak? Tadi kita udah bahas masalah pertanyaan orang tua tentang pandemi vaksin, ya. tentang varian Delta ini. Habis itu tadi masalah investasi. Tuh. Terus ada juga kita sharing informasi tentang kuota bantuan dari pemerintah. Semoga bermanfaat ya itu ya. Oh, banyak banget tuh. Pokoknya berita dan cerita yang kita hadirkan Kita hari sharing ini buat ya. Indonesia. Sama tadi apa kartu prakerja di sini bukan sih? Iya. Iya tadi ya. Iya. Bantuan ya, bantuan. Pokoknya intinya bantuan kita lagi nyari segmen pertama. Oh, kesehatan. Enggak deh, ini yang pertama tadi. Gagal fokus. Gagal fokus. Karena keseringan Zoom meeting, daring. Tuh tips-tipsnya tadi kita udah kasih juga. Iya. Ya kan? Banyak Jadi deh. pintar-pintarlah menyikapi situasi yang dibilang rumit. Ya, Iya rumit, dibilang nggak rumit, tapi ya rumit. Jadi intinya situasi yang rumit itu. Jadi pintar-pintarlah menyikapi dan menyiasati apapun kondisi yang lagi kita hadapi sekarang ya. cukup si rumit aja yang bikin kita pusing, yang lain-lain gak usah. Cukup si rumit aja yang bikin kita rumit. Cinta itu sederhana, yang rumit itu kamu. Kalau kata lagu sih gitu ada. Iya, Lagunya oke. ya. Oke? Saya nggak tahu dia nyanyi lagu apa. Ada itu lagu, kamu ketinggalan. Nanti kita boleh coba ditayangin lagunya. Bandnya Langit Sore, judulnya Rumit. Ya udah yuk kita pamit dulu karena segmen kita yang ketiga ini sudah berakhir pada akhirnya. Sehat-sehat untuk kalian semua ya. Nanti Iya. Hai Indonesia akan balik lagi pastinya dengan menyajikan berita dan cerita yang menarik dan bermanfaat untuk Indonesia semua.
Seperti tagline kita. Amin. Semoga jangan lupa untuk selalu mentaati prokes, Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Olahraga seperlunya di sekitar rumah. Betul, jangan lupa juga minum vitamin untuk imun kita tetap sehat ya, tetap naik. Amin. Terus like, share, and subscribe. Komen juga jangan lupa. Komen juga di channel YouTube. kita ya, Mata Milenial Indonesia TV. Oke, kalau kayak gitu kayaknya Nuka Azwita harus pamit undur diri. Elmayana Sabrenia juga juga pamit undur diri. Kita ketemu lagi guys di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kami berdua pamit undur diri. Bye. bye.